Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Quran adalah pedoman bagi umat muslim untuk menjalani kehidupan di dunia. Tentunya Al-Quran memiliki banyak keutamaan yang bisa membuat bertambah kuatnya iman seseorang, membuat hati manusia lebih tenang dan lebih pandai di dalam bersyukur. Surat ini sangat akrab di kalangan masyarakat Islam karena surat ini kerap menjadi bacaan setiap harinya. Surat ini terdiri dari 78 ayat dan termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang di dalamnya mengandung pemberitahuan tentang nikmat-nikmat Allah yang mengagungkan. Dan di dalamnya juga berisi penjelasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nyata di dunia dan akhirat. Lalu, apa saja keutamaan dari membaca surat ini? Yang pertama, meningkatkan keimanan. Dengan rajin membaca surat ini akan membuat setiap pembacanya untuk selalu mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, sehingga bisa meningkatkan kualitas iman. Yang kedua, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Isi dari surah ini menjelaskan segala nikmat Allah yang sangat banyak terhadap makhluknya, sehingga mengingatkan seseorang untuk selalu memiliki sifat cinta terhadap Allah dan Rasulnya serta sifat penuh kasih sayang terhadap sesama. Bagi seseorang yang rutin membacanya, disebutkan bahawa Allah akan menyayangi segala bentuk kelemahannya dan meridai nikmat dan rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Yang ketiga, mensyukuri nikmat. Ketika seorang sedang merasa terpuruk, ingatlah berapa begitu banyak nikmat Allah yang sudah diterima. Maka bersyukurlah segala nikmat yang telah diberi, seperti nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat sisa hidup, nikmat bisa menghirup udara. Nikmat tersebut harus kita syukuri agar Allah menambahkan nikmat untuk kita. Yang keempat, memberi syafaat. Imam Ja'far As-Sadiq pernah berkata bahawa jangan engkau tinggalkan untuk membaca surat ini dan bangunlah bersamanya, karena ketika hari kiamat telah tiba, tidak ada orang yang berdiri lebih dekat daripadanya kecuali orang yang selalu membacanya. Siapa orang yang bangun tengah malam kemudian rutin membacanya, maka surat ini menjawab, "Ya Rabb, fulan bin fulan." Kemudian wajah orang yang sering membacanya akan menjadi putih berseri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berilah syafaat kepada orang yang mencintai kalian." Lalu ia menjawab dan memberi syafaat bagi mereka. Masuklah engkau ke surga, tinggallah bersamanya di dalamnya sebagaimana yang engkau inginkan. Yang kelima, pahala mati syahid. Dari Imam Ja'far As-Sadiq berkata bahawa siapa saja yang membaca surat ini pada malam, siang ataupun pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat meninggalnya di dalam keadaan syahid. Yang keenam, mendapatkan jodoh. Bagi seorang yang membaca surah ini, apabila belum mendapatkan jodoh, maka hendaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali dengan membaca surat ini secara istiqamah dan membaca doa agar mudah jodoh. Maka insya-Allah apa yang menjadi hajat akan tercapai dan dipertemukan dengan jodohnya. Yang ketujuh, dijadikan mahar nikah. Mahar
di dalam suatu pernikahan tidaklah harus berupa materi. Akan lebih bagus memakai surat ini sebagai mahar nikah. Di dalam hadis riwayat Bukhari diterangkan, maka apabila kita tidak memiliki mahar berupa baju, cincin maupun lain sebagainya, maka dapat dilakukan dengan cara menghafalkan surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Artinya, berikan mahar pada wanita yang engkau ingin nikahi sebagian pemberi penuh kerelaan. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Yang kedelapan, memberikan ketenangan batin. Apabila anda sedang merasa kegelisahan, cemas hingga menjadi tekanan batin, maka bacalah surat ini dengan mengingat makna di dalamnya. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Yang kesembilan, menambah keharmonisan rumah tangga. Di dalam sebuah hubungan rumah tangga sering terjadi perselisihan di antara suami dan istri hingga keluarga menjadi tidak harmonis. Maka bacalah surat ini setiap hari agar keharmonisan rumah tangga dapat terjaga. Yang kesepuluh, mempermudah usaha. Bacalah surat ini setiap hendak menjalankan usaha seperti berdagang, bisnis, kerja, dan lain sebagainya. Maka insya Allah akan diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan usaha kita. Yang ke-11, dijaga dari kesukaran hidup dunia dan akhirat. Sungguh nikmat Allah begitu melimpah untuk semua makhluknya, sehingga apabila seseorang selalu membacakan surat ini dan memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan menghindarkan dari segala kesukaran dan kesempitan kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Adapun nama suratnya adalah Surat Ar-Rahman. Salah satu penggalan ayat dari Surat Ar-Rahman yang begitu lekat di dalam ingatan, yang diulang-ulang hingga 31 kali. Adapun lafaznya adalah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makna dari penggalan ayat ini adalah sebagai peringatan atas sifat manusia yang pelupa, tidak ingin berfikir dan kufur nikmat. Manusia memang memiliki beberapa sifat jelek, di antaranya adalah sifat pelupa. Terkadang manusia lupa dan lalai akan nikmat Allah yang sudah diberi, seperti diberi kehidupan sehat dan dikaruniai rezeki berlimpah oleh Allah melalui ikhtiarnya. Namun terkadang ada yang berpikir bahawa kesuksesan itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, lupa bahawa rezeki yang didapat adalah sumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun lupa untuk bersyukur. Karena lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga tumbuhlah penyakit kufur nikmat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesimpulannya, surah Ar-Rahman yang memiliki arti sifat kasih sayang Allah adalah termasuk dalam Asmaul Husna, yang barang siapa berdoa menggunakan Asmaul Husna maka akan dikabulkan segala hajatnya. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak membacakan surat Ar-Rahman ini, terutama setelah salat subuh dan setelah salat asar. Dengan membacakan surah Ar-Rahman ini, semoga Allah melimpahkan rahmat, usaha kita lancar, rumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah, dan terhindar dari segala kesukaran dan kesempitan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.